Shalom saudara-saudara, senang bisa berjumpa dengan saya. Kali ini saya mau meneruskan program Family Discipleship, yaitu pemuridan keluarga. Dan topik pembahasan hari ini berkaitan dengan anak membutuhkan pujian. Kebutuhan akan pujian. Ada kisah seorang yang bernama Benjamin West. Dia menjelaskan bagaimana pada akhirnya dia menjadi seorang pelukis. Suatu hari, ibunya pergi meninggalkan dia dengan saudara perempuannya yang bernama Sally. Kemudian Benjamin menemukan beberapa botol tinta berwarna, sehingga ia memutuskan untuk melukis potret Sally, saudari perempuannya. Ketika mengerjakan hal itu, ternyata membuat dapur berantakan. Saat ibunya kembali, ibu tidak berkata apa-apa tentang dapurnya yang berantakan. Sambil mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan, kemudian juga botol-botol, si ibu berkomentar, "Wah, kamu sedang menggambar Sally ya? Mengapa kamu menggambarnya?" Tapi kemudian ibu itu menghadiahkan ciuman untuknya. Dia mencium anaknya. Benjamin West mengakui bahwa ciuman ibunya kepada dia, membuat dia menjadi seorang pelukis. Wow. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang penulis bernama William James menulis bahwa prinsip terdalam pada kehidupan manusia ialah kehausan untuk dihargai. Saat kita dalam keadaan senang karena dipuji, ingin melakukan lebih banyak lagi untuk menyenangkan orang lain. Ketika kita tahu bahwa kita mampu mengerjakan sesuatu dengan baik, maka kita ingin berbuat lebih baik lagi. Nah, demikian kata William James. Jadi ketika seseorang mendapatkan pujian, maka dia akan memiliki semangat yang lebih lagi untuk melakukan yang lebih baik. Seorang bernama George Crane, seorang pengarang dan juga seorang psikolog, berkata bahwa memberikan pujian adalah awal dari seni yang indah untuk bisa menyenangkan orang lain. Gagal memuji anak sendiri adalah kesalahan yang umum yang dilakukan oleh para orang tua. Banyak anak jarang mendengarkan pujian, namun mereka diejek bila gagal. Kalau kalah, tidak mendapatkan pujian. Nampaknya mudah untuk menghina, memandang rendah, menyalahkan anak, memusatkan perhatian pada kegagalan mereka dan tingkah laku yang salah dan apa yang mereka tidak kerjakan. Pikirkan tentang perbaikan tingkah laku dan rasa senang yang akan muncul bila saja kata-kata memberi semangat yang kita ucapkan pada anak-anak kita melebihi kritik yang kita lontarkan pada mereka. Dalam penelitian yang dilaporkan oleh satu institut, American Institute of Family Relation, ibu-ibu pernah diminta mencatat berapa kali mereka membuat komentar negatif dan positif tentang anak-anak mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka mengkritik sebanyak 10 kali lebih sering daripada memberikan pujian. Kesimpulan penelitian ini ialah diperlukan 4 komentar yang positif untuk menghapuskan akibat yang ditimbulkan oleh sebuah komentar negatif. Wah, jadi ini harus menjadi perhatian kita para orang tua dan para pendidik. Anak yang tidak menerima pujian dan penghargaan yang wajar, maka mereka akan mencari pujian atau penghargaan dengan cara yang aneh. Kadang-kadang malah menyakitkan. Maka
Ada ungkapan berkata begini, 1 ons pujian akan memberi hasil lebih banyak dibandingkan dengan 1 ton sikap menyalahkan. Dan bila sungguh-sungguh dicari, ada sesuatu yang pantas dipuji dari setiap anak. Jadi mari kita menemukan apa yang pantas dipuji dari anak-anak kita. Entahkah saudara sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Coba cari tahu apa yang pantas untuk kita berikan penghargaan. Karena memang ya lebih mudah untuk mencari sesuatu kelemahan yang bisa akhirnya mendatangkan kritik. Martin Luther pernah berkata bahwa memang kita harus mendisiplin anak. Kita bisa menyiapkan cambuk, tetapi di samping sebuah cambuk, sediakan juga sebuah apel. Wah, apel ya, buah apel. Yang dapat diberikan pada anak kita bila dia mengerjakan sesuatu dengan baik. Setiap hari seorang anak perempuan datang ke sekolah dengan sangat kumal. Ini satu kisah yang inspiratif. Gurunya selalu melihat kotoran yang ada di tangan, di jari anak itu. Guru itu mencoba bersikap baik dengan penuh pengertian. Ya, ia juga takut jangan sampai si anak itu merasa dipermalukan, merasa tersinggung. Tapi guru itu tahu nampaknya bahwa anak itu tidak mendapat perhatian yang cukup ketika ia ada di rumah. Barangkali orang tuanya sangat sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus, atau memang karena orang tuanya tidak peduli. Lalu satu kali gurunya memanggil anak itu dan berkata begini, "Kamu memiliki tangan yang sangat indah," kata si guru suatu hari. "Mengapa tidak kau bersihkan di kamar mandi, sehingga orang-orang lain melihat betapa indahnya tanganmu?" Wow, perkataan itu, kalimat itu membuat anak ini begitu gembira. Dan anak itu pergi mencuci tangannya dan cepat kembali. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjukkannya dengan bangga di hadapan guru. Langsung guru berkata, "Wah, lihatlah betapa indahnya tanganmu. Dan kamu hanya cukup membersihkannya dengan sabun, lalu dibasuh dengan atau dibilas dengan air." Ia mengatakan hal itu kepada anak itu sambil tersenyum dan memeluknya dengan mesra. Saudara, ini adalah satu kisah inspiratif. Apa yang terjadi berikutnya? Bahwa akhirnya si gadis ini datang ke sekolah, sedikit demi sedikit kelihatan sudah lebih rapi. Karena ada pujian yang diberikan oleh sang guru. Mengapa anak itu bisa berubah? Karena sekali lagi, seseorang, dalam hal ini gurunya, memberikan pujian. Dengan memuji hal yang baik, maka seseorang bisa berubah. Orang-orang jarang berubah karena kita hanya menunjukkan kesalahan mereka. Ya, ada sedikit kesalahan kita sudah langsung marah. Orang tua seringkali menunjukkan otoritas. Ya, saya juga mengaku sering juga melakukan hal yang demikian, maka memang harus benar-benar menyadari itu ya. Mereka juga tidak mencintai kita untuk hal itu. Mereka tidak senang sebenarnya kalau terus-terus dikritisi. Bila kita ingin menolong orang lain atau menolong anak kita menjadi pribadi yang lebih indah, menjadi pribadi yang lebih bersemangat, menjadi pribadi yang lebih menghargai dirinya, menghargai gurunya, menghargai orang tuanya, maka kita juga harus melakukan atau memberikan pujian dan penghargaan dengan tulus, dengan semangat. Pujian yang tulus ialah kehangatan dan kelembutan yang diperlukan oleh setiap anak, bahkan kita juga para orang tua, para pendidik. Kita harus melakukannya dengan tulus hati. Kita harus melakukannya dengan kasih. Sekali lagi, pujian yang tulus itu mendatangkan kehangatan, mendatangkan
kelembutan. Siapapun membutuhkannya. Karena itu, mari kita mengingat sekali lagi bahwa setiap kita, khususnya setiap anak, mereka membutuhkan pujian. Kiranya kita semua dapat melakukan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di dalam topik-topik menarik yang lainnya. Salam.